Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Cidikan, kesempat dari kelas 9F, akan menjelaskan sedikit tentang seni ukir dan seni kaligrafi dalam Islam. Pengertian seni ukir. Seni ukir atau ukiran merupakan gambar hiasan dengan bagian-bagian sekung yang disebut keruikan dan bagian-bagian cembung yang disebut bulutan, yang menyusun suatu gambar yang indah. Pengertian ini berkembang hingga dikenal sebagai seni ukir yang merupakan seni membentuk gambar pada kayu, batu, dan bahan-bahan lain. Awal mula seni ukir. Dahulu, ukiran dimaksudkan sebagai simbol pesan dalam kaitannya dengan kepercayaan. Sekarang telah berubah menjadi seni hiasan yang cenderung hanya untuk mempercantik dan memperindah ruangan atau tempat di mana ukiran itu diadakan. Pada masa perkembangan Islam di zaman Madyah, perkembangan ajaran seni ukir, patung, dan melukis makhluk hidup, apalagi manusia secara nyata tidak diperbolehkan. Indonesia ajaran tersebut ditaati. Hal ini menyebabkan seni patung di Indonesia pada zaman Madyah kurang berkembang. Padahal pada masa sebelumnya seni patung sangat berkembang, baik patung-patung bentuk manusia maupun binatang. Para seniman tidak ragu mengembangkan seni hias dan seni ukir dengan motif daun-daunan dan bunga-bungaan seperti yang telah dikembangkan sebelumnya. Kemudian juga ditambahkan seni hias dengan huruf Arab atau biasa disebut dengan kaligrafi. Fungsi seni ukir pada zaman Islam. 1. Fungsi hias, yaitu ukiran yang dibuat semata-mata sebagai hiasan dan tidak memiliki makna tertentu. Kedua, fungsi magis, yaitu ukiran yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dengan spiritual. 3. Fungsi simbolik, yaitu ukiran tradisional yang selain sebagai hiasan juga berfungsi menyimbolkan hal tertentu yang berhubungan dengan spiritual. Keempat, ada fungsi konstruksi, yaitu ukiran yang selain sebagai hiasan juga berfungsi sebagai pendukung sebuah bangunan. Terakhir, fungsi ekonomis, yaitu ukiran yang berfungsi untuk menambah nilai jual suatu benda. Bukti dan contoh seni ukir pada zaman Islam. Gapura di Sendang Duor, yang polanya terutama berupa gunung-gunung karang, didukung oleh sayap-sayap yang melebar melingkupi seluruh pintu gerbangnya. Di bawah sayap sebelah kanan tampak ada sebuah pola yang mengandung makna berupa sebuah pintu bersayap. Kedua, gapura di Tembayat, Klaten, yang dibuat oleh Sultan Agung Mataram tahun 1633. Yang terakhir, seni ukir relief yang menghiasi masjid, makam Islam berupa suluran tubuhan, namun terjadi sinkretisme agar didapat keserasian. Contohnya, di tengah ragam hias suluran terdapat bentuk kera yang disamarkan. Kesimpulan, seni hias Islam selalu menghindari penggambaran makhluk hidup secara realis, maka untuk penyamarannya dibuatkan stilasinya, atau digayakan, atau diformasi, atau disederhanakan dengan bentuk tumbuh-tumbuhan. Seni ukir, yaitu merupakan seni pahat atau seni relief yang menggunakan motif-motif hias. Pada masa Islam, motif hias yang digunakan adalah motif tumbuh-tumbuhan dan terkadang huruf atau tulisan Arab. Motif hewan dan manusia tidak digunakan sebagai motif hias karena adanya larangan dalam ajaran Islam untuk menggambarkannya. Materi kedua ada seni kaligrafi. Kaligrafi Islam yang juga sering disebut sebagai kaligrafi Arab atau seni lukis huruf Arab merupakan suatu seni artistik tulisan tangan atau kaligrafi serta meliputi hal penjilitan yang berkembang di negara-negara yang umumnya memiliki warisan budaya Islam. Bentuk seni ini berdasarkan pada tulisan Arab yang dalam waktu lama pernah digunakan oleh banyak umat Islam untuk menulis dalam bahasa masing-masing. Kaligrafi adalah seni yang dihormati di antara berbagai seni rupa Islam, karena merupakan alat utama untuk melestarikan Al-Quran. Penolakan penggambaran figuratif karena dapat mengarah pada penyembahan berhala, menyebabkan kaligrafi dan penggambaran abstrak menjadi bentuk utama ekspresi seni dalam berbagai budaya Islam, khususnya dalam konteks keagamaan. Sebagai contoh, kaligrafi nama Tuhan diperkenankan, sementara penggambaran figuratif Tuhan tidak diizinkan. Karya kaligrafi banyak dijadikan koleksi dan adalah hasil seni yang dihargai. Kaligrafi Arab, Persia, dan Turki Utsmaniyah memiliki hubungan dengan motif arabesko abstrak yang terdapat di dinding-dinding dan langit-langit masjid maupun di halaman buku. Para seniman kontemporer di dunia Islam menggali warisan kaligrafi mereka dan menggunakan tulisan kaligrafi atau abstraksi dalam berbagai karya seni mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.